Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, bisa menikmati indahnya dunia, dan yang terpenting kita bisa melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah, di balik kecanggihan teknologi dan keberhasilan para ilmuwan dalam menghadapi keinginan dan cita-cita, masih banyak saudara kita yang tertinggal, baik secara materi maupun pengetahuan. Terutama pada era globalisasi sekarang ini, ekonomi yang tidak menentu akan berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang demikian itu dapat kita atasi jika kita semua mempunyai kepedulian, rasa empati, berbagi kepada sesama, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan. Pada hakikatnya, hidup kita ini saling tolong-menolong antar sesama. Tidak seorang pun dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Begitu juga orang yang kaya tidak bisa hidup tanpa orang miskin yang membantunya. Dan sebaliknya, orang miskin merasa terbantu oleh orang kaya yang telah memberikan pekerjaan serta memberikan hak-haknya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Surah Ad-Dariyat ayat 19. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa harta yang kita miliki, yang hasil keringat kita sendiri, itu diperintahkan oleh Allah untuk berbagi, dinikmati, berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu. Alangkah indahnya jika berbagi tanpa minta ganti rugi. Betapa indahnya kita berbagi dengan saudara sendiri. Banyak di antara kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidup itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita beri. Untuk itu, selagi kita masih hidup, mari kita perbanyak berbagi. Dan berbagi itu konsepnya sederhana. Bukan dari yang kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau kepada yang membutuhkan. Artinya bukan tentang banyaknya harta,
tapi tentang lapangnya hati. Itu artinya orang kaya bisa saja hatinya sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Maka jangan dijadikan suatu alasan untuk tidak berbagi. Justru dengan berbagi itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang di sekitar kita. Dan itulah konsep hidup yang sesungguhnya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah. Sebuah filosof, sebuah sumur. Ada filosof sebuah sumur. Jika ditimbah atau diambil airnya, maka setiap harinya air itu jernih dan tidak pernah kering, walau banyak yang kita timbah. Namun anehnya, kalau dalam beberapa hari air itu tidak ditimbah atau diambil, ketinggian air itu tidak bertambah. Bahkan air sumur yang tidak pernah ditimbah atau diambil akan cenderung kotor dan keruh. Itulah hukum alam. Di mana hukum alam terdapat misteri yang bertujuan untuk selalu memberi dan keseimbangan. Semua itu menggambarkan kehidupan manusia, bahwa pada umumnya orang berpikir jika kita memberi apa yang kita miliki pasti berkurang dari apa yang kita miliki. Tetapi jika kita belajar dari filosofi sebuah sumur tadi, semakin banyak dan sering kita memberi, akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dengan kata lain, semakin sering kita memberi, Allah memberikan lebih dari apa yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita dan evaluasi bagi diri kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.